Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Selanjutnya tolong ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu absen terlebih dahulu. Tria, Hadir Bu. Alvin, Hadir Bu. Aisyah. Hadir. Di sini kalian sudah siap untuk belajar semua? Siap Bu. Nah, di sini kemarin kan kita sudah belajar tentang bioteknologi konvensional. Di sini kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern. Nah, di sini tujuannya agar siswa dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah siap belajar semua? Siap Bu. Langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang makanan hasil produksi bioteknologi konvensional, salah satunya yaitu tempe. Sekarang kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern. Nah, kalian mengerti ini hewan apa? Gajah. Apakah gajah itu kulitnya kayak gini? Tidak. Terus ini perpaduan dari apa? Zebra. Selanjutnya ini ada gambar. Macan. Perpaduannya sama? Burung hantu. Kalau yang ini? Kambing. Ya. Yang ini? Kuda. Kuda sama? Zebra. Nah, kalian tahu kenapa hewan-hewan ini berbeda? Kenapa misalkan yang pertama kuda, biasanya kuda itu kulitnya polos warna putih ya putih. Kenapa sekarang dipadukan dengan kulit zebra? Ada yang tahu? Tidak. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai materi bioteknologi yaitu rekayasa genetik. Di sini kenapa kok kuda ini memiliki kulit yang sama seperti zebra? Di sini karena ada perpaduan antara kuda dan zebra. Di sini hasil dari rekayasa genetik di mana DNA kuda digabungkan dengan DNA zebra sehingga mendapatkan atau menghasilkan kuda yang memiliki kulit yang sama seperti zebra. Nah, apa sih tujuan bioteknologi modern ini termasuk rekayasa genetika ini? Salah satunya yaitu agar dapat menciptakan beberapa hewan, misalnya ini beberapa hewan yang memiliki keunggulan tertentu seperti yang diinginkan oleh masyarakat yang membuatnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern ini menggunakan teknik rekayasa genetik dalam produksinya. Nah, rekayasa genetik itu apa? Rekayasa genetik itu merupakan kegiatan manipulasi gen, membuat DNA baru, memanipulasi materi genetik yang dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contohnya ini tadi ada gajah. Di sini gajah ini memiliki kulit yang sama seperti zebra. Ada garis-garisnya seperti zebra. Nah, ini termasuk hasil dari rekayasa genetik di mana DNA gajah digabungkan dengan DNA dari zebra. Sehingga hasilnya gajah ini memiliki kulit garis-garis atau kulit yang mirip dengan zebra. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanaman transgenik.
di mana tanaman transgenik itu merupakan tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik itu merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Nah, di sini kalian pernah dengar jagung, ada jagung yang memiliki biji-bijian yang besar, ada yang kecil. Kalian pernah dengar? Nah, itu kenapa kok bisa biji jagung itu berbeda dengan biji jagung yang biasa? Ada yang tahu? Nah, itu merupakan hasil rekayasa genetik juga yang disebut dengan tanaman transgenik, di mana manusia atau kita biasanya masyarakat sini menggunakan rekayasa genetik itu sebagai atau untuk menghasilkan jagung yang memiliki biji yang unggul, sehingga kalau dijual jagung itu memiliki harga yang mahal. Nah, bagaimana teknik rekayasa genetika itu dilakukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik rekayasa genetik yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penyiapan fragmen DNA yang akan disiapkan pada DNA tanaman tertentu. Contohnya, misalkan kita punya bawang merah. Di sini biasanya bawang merah itu kan bijinya kecil-kecil. Kita pengen menghasilkan bawang merah yang besar, yang seperti bawang merah Bali gitu. Nah, di sini yang akan kita lakukan pada rekayasa genetik itu, kita mengambil DNA dari sampel bawang merah yang biasa dan mengambil DNA dari sampel bawang merah yang besar, sehingga nanti produk yang dihasilkan itu perpaduan antara bawang merah yang kecil dengan bawang merah yang besar. Teknik yang kedua yaitu penyiapan vektor atau perantara, baik plasmid atau menggunakan virus. Nah, di sini virus atau plasmid itu digunakan sebagai alat bantu agar tanaman transgenik yang akan kita buat itu jadi sesuai keinginan kita. Yang ketiga, potongan DNA yang akan disiapkan tersebut digabung atau rekomendasi dengan vektor. Nah, nantinya DNA yang sudah diambil itu akan digabungkan kembali sehingga DNA akan disisipkan pada sel-sel tanaman itu, akan menjadi atau akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru. Misalkan saja tadi bawang merah kecil, DNA-nya diambil, digabungkan ke DNA bawang merah yang besar, nanti akan tumbuh menjadi produk yang memiliki sifat baru, baik dalam bentuk ataupun dalam rasa. Nah, di sini Ibu ada beberapa soal yang nantinya di sini akan mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, baik tentang hewan transgenik maupun tanaman transgenik. Waktu pengisian 30 menit ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Audio Jungle.
Sudah selesai? Sudah. Nah, di sini kalian kan sudah memahami tentang rekayasa genetik. Sebaiknya meskipun rekayasa genetik itu memiliki kelebihan, alangkah baiknya kita tetap memilih-milih itu baik apa tidak. Tidak semua produk atau bahan atau makhluk hidup lainnya yang bisa direkayasa genetik. Ibu kira materi yang Ibu sampaikan sudah jelas. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu. Siapa Saya. tadi yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Mbak Aisyah. Saya belum paham itu, Bu, tentang tahapan-tahapan rekayasa genetik. Baik, sekarang Ibu jelaskan kembali mengenai tahapan-tahapan pembuatan atau rekayasa genetik. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, menyiapkan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Nah, di sini kita memiliki tujuan seperti pada hewan ini ya. Kita pengen menghasilkan gajah yang memiliki tampak atau memiliki kulit seperti zebra. Berarti tahapan pertama kita menyiapkan DNA dari gajah dan DNA dari zebra. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan kedua, menyiapkan vektor perantara baik plasmid atau penggunaan virus. Nah, di sini kita menggunakan vektor atau perantara apam baik plasmid maupun virus yang nantinya bisa mendukung atau bisa menggabungkan antara DNA dari gajah dan zebra. Tahapan yang ketiga yaitu potongan DNA yang akan disisipkan digabungkan dengan vektor. Nah, nanti DNA yang akan digabungkan yang tadi DNA dari gajah dan DNA dari zebra digabungkan dicampur dengan vektor atau plasmid maupun virus. Yang selanjutnya DNA gabungan itu akan disisipkan pada sel tanaman ataupun hewan. Nah, sel yang sudah digabungkan dengan virus atau plasmid tadi, kedua DNA ini akan digabungkan ke sel hewan, baik hewan gajah maupun hewan zebra, yang nantinya hewan itu akan tumbuh menjadi hewan yang baru, seperti pada gambar ini. Ini awalnya kemungkinan bisa jadi menjadi gajah biasa maupun zebra biasa. Nah, karena kita gabungkan DNA antara gajah dan zebra, maka jadinya gajah, berbentuk gajah, tapi memiliki tampak seperti zebra, memiliki garis-garis pada kulitnya. Sudah paham? Sudah. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Karena sudah paham semua, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri materi atau pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu minta kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatannya, tetap menggunakan masker saat bepergian maupun kumpul bersama temannya. Hindari kumpul bersama temannya dengan keadaan atau kondisi yang rame-rame. Ketua kelas tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.